Shalom, selamat sore. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program Buka Sabat bersama EHM, bersama saya Ricky Gerungan. Pada sore hari ini saya ingin membahas bukan satu perikop, tapi hanya satu ayat atau dua ayat yang saya ambil dari buku Matius pasalnya yang ke-7. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan di ayatnya yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di akhir zaman akan banyak hal-hal seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang yang berseru dengan nama Tuhan, tetapi pada kenyataannya apa yang mereka ajarkan justru berbeda. Dan banyak sekali dikatakan apa? Umat-umat Tuhan mungkin yang akan terbawa dan mungkin bahkan tertipu ya, dalam tanda kutip ya. Dan akhirnya mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Ada satu ilustrasi yang ingin saya bagikan. Bayangkan kita berada di hutan. Mungkin kita sedang berjalan-jalan atau sedang berwisata bersama keluarga, mungkin mau camping atau mau hiking di satu tempat yang kita tidak tahu. Kita berjalan di tengah hutan sampai akhirnya kita sadari bahwa kita tersesat. Pada saat kita tersesat, kepanikan melanda dalam diri kita. Karena di tengah hutan, bingung kan? Kita nggak tahu apakah kita bisa keluar atau tidak. Tiba-tiba datanglah seseorang yang menggunakan jas, membawa tas koper, dan dia menghampiri saudara. Dia katakan, saya tahu jalan keluar dari tempat ini. Apakah Anda akan percaya? Anda mungkin akan berpikir dua kali ketika dihadapkan situasi seperti itu. Di tengah hutan dengan seorang yang menggunakan jas, kemeja rapi, membawa tas, koper, tiba-tiba datang kepada Anda dan mengatakan, saya tahu jalan untuk keluar dari tempat ini. Kenapa? Kenapa Anda ragu? Karena apa? Dari penampilannya. Penampilannya yang berbeda. Matius 7 ayat 16 katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dari situ kita akan bertanya, masakan seorang yang berpenampilan seperti itu ada di tengah hutan dan mengatakan mereka tahu jalan untuk keluar dari situ? Terus saya akan bertanya-tanya kan? Tapi bagaimana jika orang yang datang, seseorang yang memang menggunakan seragam penjaga hutan atau polisi hutan, kalau kita sebut mungkin jagawana ya, kalau yang sekarang ya, polisi kehutanan, atau mungkin tim SAR, yang datang dengan pakaian rescue-nya bertuliskan rescue, dan dia katakan, saya punya peta, saya punya kompas, saya bisa tuntun Anda keluar dari tempat ini. Kita pasti akan percaya kan? Nah itulah, terkadang kita tidak melihat semuanya itu dengan apa? Dengan iman. Apa yang kita rasa, oh ya ini sesuai, tanpa kita apa? Menyelidikinya terlebih dahulu. Karena Alkitab katakan dalam Kitab Efesus, tepatnya dalam perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayatnya yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Betapa pentingnya bagi kita untuk setiap hari, setiap saat untuk apa? Selalu menyelidiki firman Tuhan. Karena dari buah-buahnya lah kita akan mengenalnya kan. Masakan seorang orang ini rajin di gereja, belum tentu dalam kehidupannya juga benar. Itulah kenapa tidak bisa begitu saja kita untuk menerima apa yang dikatakan orang tanpa kita menyelidikinya dengan firman Tuhan. Mungkin renungan yang saya bawakan ini adalah renungan yang sangat singkat, tapi biarlah ini akan menjadi apa? Satu kekuatan bagi kita untuk menghadapi 6 hari pekerjaan kita, dan bahkan pada saat kita akan memasuki hari Sabat nanti yang akan menguatkan kita dan keimanan kita pastinya. Karena dalam kehidupan kita akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Apalagi di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus, setan akan semakin berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya orang untuk jatuh bersama-sama dengan dia. Jangan sampai kita ada di tengah-tengah itu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang akan berdiri bersama-sama untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hendaklah kita tetap setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, di sore hari yang luar biasa ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucapkan syukur, melimpahkan banyak terima kasih Tuhan. Karena Tuhan masih mengingatkan kepada kami betapa pentingnya untuk selalu menyelidiki Alkitab Tuhan.
Kami menyadari ya Tuhan, bahwa menjelang kedatangan-Mu Tuhan, di akhir zaman, akan banyak nabi-nabi palsu yang berkeliaran. Setan akan semakin berusaha keras untuk menarik semakin banyak jiwa untuk bersama-sama jatuh dengannya Tuhan. Permohonan kami Tuhan, biarlah penyertaan-Mu akan selalu menjadi bagian kami Tuhan. Kuatkan kami, ingatkan kami, dan sadarkanlah kami ketika kami mulai menyimpang dari jalan-Mu Tuhan. Hingga pada akhirnya nanti ketika Tuhan datang, kami boleh dengan senang hati mendengar, "Sabaslah hai hamba-Ku yang setia." Dalam kehidupan kami, mungkin ada banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Banyak kali mungkin kami jatuh Tuhan dalam perbuatan kami yang kami lakukan. Tapi kami memohon kepadamu Tuhan, biar akhirnya Tuhan selalu menyadarkan kami Tuhan, mengingatkan kami untuk kembali Tuhan. Sisa kehidupan kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Beserta dengan kami sepanjang sisa kehidupan kami Tuhan, dan gunakanlah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Jangan lupa, besok kita akan bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah pekabaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.